Hampir banyak atau sedikit orang sudah kehilangan mental bekerja. Ya di sini saya konsepnya bicaranya nyantai aja ya. Karena juga seadanya lah, yang penting saya ingin memberikan informasi aja apa yang saya miliki, teman-teman. Kenapa? Ya karena kita semua sudah tahu, teman-teman, bahwa mencari pekerjaan itu susah. Saya yakin cari kerja itu pasti susah. Coba kalian bayangin aja nih, teman-teman. Berapa ribu mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang lulus tiap tahunnya? Dan berapa lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia, teman-teman? Ya pastinya itu yang membuat kita menjadi susah untuk mencari pekerjaan. Tetapi mental bekerjanya jangan sampai hilang, teman-teman. Karena mental bekerja itu bukan hanya untuk menjadi seorang karyawan. Tapi kalau kalian sudah memiliki mental bekerja yang menghasilkan, kalian pasti akan lakukan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Iqbal. Masih ada di channel Pilar Muda. Seperti yang saya bahas tadi, saya sini ingin bahas terkait mental bekerja, teman-teman. Dan saya tadi di awal sudah menjelaskan bahwa kebanyakan atau sedikit orang telah kehilangan mental bekerja. Sebenarnya mental bekerja itu sangat diperlukan, teman-teman. Mental bekerja ini bukan berarti kita harus menjadi seorang karyawan. Tapi mental bekerja itu adalah hal yang kita lakukan bisa menghasilkan, kita akan lakukan. Karena kita memiliki mental bekerja, teman-teman. Saya rasa kalau masih di umur di bawah 35 harusnya kita masih memiliki mental bekerja, teman-teman. Secara kita masih muda gitu. Sangat disayangkan ketika kaum-kaum muda ini udah kehilangan mental bekerja. Itu sangat disayangkan sih. Akhirnya apa? Berpikirnya negatif. Orang dalam dan sebagainya, berpikirnya akhirnya mengarah ke sana, teman-teman. Seperti yang saya senggol tadi di awal, kita semua tahu dan kita semua sadar berapa ribu mahasiswa Indonesia yang lulus tiap tahunnya, teman-teman. Dan hanya berapa sekian persen perusahaan yang membuka opportunity untuk mereka. Kalian pasti sadar dong, kalau dari situ saya bilang kalian sadar dalam arti persaingannya ketat, teman-teman. Persaingannya ketat di sini. Akhirnya dampaknya banyak mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang masih menganggur. Bahkan setelah bertahun-tahun mereka semua lulus. Seperti itu, teman-teman. Mental bekerja itu bisa kita latih sejak dini, teman-teman. Bentar sambil ngambil kopi ya. Bisa melatih mental kerja kita dengan cara berdasarkan informasi dari saya ataupun yang pernah saya lakukan aja ya, saya bicaranya. Kita bisa melatih mental bekerja kita gini. Ketika teman-teman tadi saya bilang, teman-teman belum mendapatkan pekerjaan, teman-teman jangan hanya sekedar main-main di situ. Tapi teman-teman mencoba gerak yang bisa mendapatkan penghasilan nantinya. Tapi itu keras, Bang. Capek, panas, Bang. Ya, kalau udah punya mental bekerja mah meskipun panas, capek, semua pasti akan dilakukan. Karena tujuannya satu, kita ingin memiliki penghasilan sendiri, teman-teman. Gak apa-apa ketika kalian capek di under umur 35. Menurut saya itu yang harus kita lakukan, capek. Tetapi harapannya dengan kita capek tadi, kita bisa memetik hasil yang oke, hasil yang bagus ketika kita sudah beranjak ke umur di atas 35, teman-teman. Oke, kita kembali ke cara melatih mentalnya. Seperti saya tadi sampaikan, dengan cara kita bisa mencari pekerjaan apapun itu yang kita lakukan mendapatkan penghasilan. Gak usah malu, teman-teman, gak usah malu. Tetapi kita di situ lebih ke menunjukkan. Gak apa-apa, kan aku masih proses nih, masih proses. Tapi kalian tunjukkan di situ kerja apapun itu. Tapi bayarannya nggak sebanding nih, Bang, katanya. Ya nggak apa-apa. Kalian kerjain aja dulu. Tetapi saat kalian bekerja dengan bayaran yang tidak sebanding tadi, kalian belajar. Belajar bersyukur, belajar arti kehidupan, belajar ilmu akademisnya, belajar soft skill-nya, belajar attitude. Kalian dibayar rendah, nggak masalah untuk awal-awal. Tetapi kalian petik semua ilmu yang bisa kalian petik, teman-teman. Tujuannya apa? Kalian ingin mengupgrade pendapatan kalian nantinya.
Itu adalah goalnya kalian kan pastinya. Ambil dulu di situ ilmunya. Setelah itu berikutnya yang kalian bisa lakukan ketika kalian telah bekerja di perusahaan tadi, kalian tetap harus berusaha mencapai titik cita-cita kalian, teman-teman. Kalau kalian cita-citanya ingin bekerja di perusahaan Bonafit, ya kalian harus coba-coba melamarnya gitu. Nggak mungkin perusahaan Bonafit ini yang mencari kalian, karena banyak banget pesaing-pesaing yang ingin masuk ke perusahaan Bonafit tersebut, teman-teman. Jadi itu sedikit kecil kemungkinan ya, persentasenya paling hanya 1% mereka yang cari kalian. Jadi teman-teman harus tetap mencoba mendaftar. Nah, ini untuk yang ingin jadi karyawan. Tapi kalau ingin membentuk bisnis saat itu, kalian tadi tetap dalemin dulu ikut orang, skillnya, soft skillnya, kalian dalemin dulu. Untuk membangun bisnis, yang kalian pelajarin adalah sistem yang perusahaan dari kalian ikutin. Sistemnya gimana sih perusahaan ini? Itu yang perlu kalian pelajarin. Kalian pinter, kalau kalian nggak bisa membentuk sistem, menurut saya itu sia-sia, teman-teman. Oke, selanjutnya, ketika kalian tetap mencoba-coba tadi, tahap selanjutnya adalah kalian coba tidak pernah bawa perasaan. Kalau kata orang sekarang, baper ya. Jangan pernah baper ketika telah keterima kerja di perusahaan Bonafit ataupun masih belum keterima di perusahaan Bonafit. Jangan pernah baper, teman-teman. Makian, cacian, anggap itu semua ilmu. Omongan dari orang, anggap itu semua ilmu. Kalian tampung positifnya, kalian buang negatifnya. Tujuannya apa? Dari omongan-omongan seperti itu bakalan membentuk kalian nantinya. Mental bekerja kalian akan timbul di situ. Sekeras apapun hantaman kalian saat bekerja, kalian tetap kokoh, layaknya pilar muda. Nah, setelah kalian sudah membentuk itu, mungkin awal-awal ada kena mental ya. Saya pun juga pasti pernah kena mental, teman-teman. Itu wajar, itu manusiawi, teman-teman. Kalau kena mental kayak begitu mah manusiawi sih itu, teman-teman. Tapi lambat laun kalian harus tetap belajar. Jangan sampai kalian bawa perasaan setiap omongan-omongan itu. Lalu setelah kalian jangan baper tadi, mental bekerja itu bisa timbul karena keinginan kalian yang besar. Keinginan fake kalian yang besar. Kalian tidak pernah takut saingan kalian siapa. Dalam hal positif ya. Jangan berpikir ke negatifnya, tapi hal positif. Kalian tidak pernah takut lawan kalian siapa. Kalian maju aja, gagal itu sudah biasa. Jangan pernah berpikir orang dalam. Sekali lagi, jangan pernah berpikir kalian kalah karena yang menang bawa orang dalam. Jangan. Kenapa? Someday kalian yang tidak dibawa orang dalam pasti akan bisa lebih sukses dari yang dibawa oleh orang dalam. Mentalnya beda, coy. Mental bekerjanya beda. Itu bagaimana cara kita untuk melatih ya. Bukan maksud ngajarin ya. Di sini bukan maksud ngajarin karena ini dalam nih, kalau dampaknya dalam. Dampak terbesar ketika kalian memiliki mental bekerja adalah kalian tidak akan pernah takut untuk dipecat. Tetapi kalian juga jangan membuat salah di situ. Kalian jalan lurus-lurus. Namanya di perusahaan, senggol-menyenggol itu hal yang wajar, teman-teman. Tapi kalau kalian punya mental yang besar, nih, senggol aku. Kalau aku senggol, kalah, lengser, ya udah. Tapi kita nggak pernah itu memohon, meminta untuk jangan dilengserin gitu. Karena kita minta mental bekerja. Itu dampak besarnya, teman-teman. Ketika kalian memiliki mental bekerja, dampak terbesarnya adalah seperti itu, teman-teman. Ya kalian tahu lah, turnover di dunia kerja sangatlah besar. Tapi kalau kalian memiliki mental bekerja, saya jamin 100% kalian bakalan tegar. Gak bakalan goyang meskipun siapapun yang nyenggol kalian. Kalian tidak bakalan pernah menyembah-nyembah, memohon-mohon agar tidak dilengserkan. Tidak bakalan pernah seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut. Di sini tolong jangan salah arti ya. Mental bekerja itu artinya itu bukan hanya kalian menjadi seorang karyawan. Saya tekankan lagi, bukan menjadi seorang karyawan yang harus memiliki mental bekerja. Tapi sebagai pembisnis pun, pengusaha pun harus memiliki mental seperti itu. Jadi tolong jangan kalian salah artikan nih perkataanku. Mungkin buat teman-teman di sana yang masih berusaha untuk mencapai
mencapai impian suatu pekerjaannya atau ingin mencapai sampai di titik mana perusahaan yang akan dia kerjakan atau yang akan dia lamar, atau ya teman-teman yang sedang merintis usahanya, kalian harus tetap belajar, latih mental bekerja kalian. Karena makin tinggi pohon itu berdiri, makin kencang pun angin itu menerjang, teman-teman. Kalian harus melatih mental-mental itu, teman-teman. Kalau menurut kalian sendiri, memiliki mental bekerja itu penting tidak? Mungkin di luar sana, teman-teman di luar sana ada yang pernah merasakan dampak dari memiliki mental bekerja, atau mungkin teman-teman di sana nggak punya mental. Langsung aja di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi, teman-teman. Oh iya, bentar, bukan saya sombong lagi nih. Karena saya selalu melatih mental kerja saya bekerja mulai dari SD, teman-teman. Kalau kalian tidak percaya, langsung aja klik linknya di atas ya. Itu saya mulai bekerja dari SD. Mental yang saya bangun itu, alhamdulillah saya bisa sampai di tahap kerja di tambang Freeport. Memang tambang Freeport bukan yang top untuk sebagian orang, tetapi untuk saya yang dulunya hanya begitu-gitu saja kerjanya, saya bisa sampai di sini. Alhamdulillah saya menjadi karyawan tetap, yaitu suatu pencapaian yang oke buat saya. Oke, mungkin teman-teman sekian dari saya. Saya akhiri video kali ini. Semoga kalian bisa ngambil positifnya aja. Dari omongan saya, negatifnya silahkan kalian buang. Thanks for watching and peace.